Mas, sebetulnya keimaman itu masuk usul atau furu? Jadi tahu juga bahwa ternyata keimaman Jokam itu hanya dagelan sama dengan ketoprak lodruk, sama persis. Baru tahu itu. Ya Allah, kok goblok men aku. Ya ono ya ini wis dituakan jadung balik darah, tapi ternyata ilmunya cetek banget. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Isnan Asyari dari Nganjuk Timur. Dulu saya waktu masih di Jokam didapuk sebagai balik daerah dulu. Sejak kapan Pak Isnan masuk dan bagaimana waktu itu ke Islam Jamaah? Saya ikut dalam Islam Jamaah atau Jokam ini dari lahir. Kalau orang dulu bilangnya apa? Bibit unggul. Sekarang kita lucu-lucuan, ya Allah, ternyata bibit unggul itu unggul dalam kesesatannya. Ya Allah. Setelah tahu itu, masya Allah, ini hal yang lucu tapi miris. Kita, ya Allah, selama ini kita ternyata seperti itu. Kita tahunya setelah kita di luar Jokam, kita tahu bahwa ternyata betapa bodohnya kita dulu waktu di situ. Ya Allah, ya seperti itu. Dari kecil, jadi sampai dikeluarkan itu, ya kita sebetulnya belum mengerti apa-apa, karena memang dari kecil ajarannya yaitu cabai rawit itu, dewasa itu, ya sudah. Sampai jadi mubaleknya, Pak? Iya. Di tahun berapa waktu itu mondok dan berapa tahun? Dan saya mondok tahun 95 di Wonosalam, Jombang, tahun 95. Berapa tahun, Pak? Kurang lebih 1 tahun. Sudah jadi mubaleknya? Ya, sudah jadi mubalek. Iya. Setelah itu ditugaskan pengabdian? Ya, saya pengabdian ditugaskan di kelompok sendiri. Di mana, Pak? Di kelompok Lambang Kuning, dekatnya Kertosono sini aja. Kemudian meneruskan untuk hadis-hadis besar, sering di Nginu, di Kaliawen, terus ngejar-ngejar guru. Sama dulu ustadz yang lama itu, ustadz tuanya itu siapa tuh, Pak? Mbah, saya agak lupa, Pak Zainul Mutakin itu. Nah, itu sering belajar itu. Terus ngikuti penderesan di Kediri. Nah, itu tiap Jumat. Dulu waktu itu saya masih pernah ngajar di Pondok Jati, dan saya ikut kegiatan guru-guru pondok itu tiap Jumat ngaji di Kediri. Itu dari situ ilmu saya waktu di Jokam. Apa yang membuat Bapak ragu dengan ajaran Islam Jamaah yang Bapak yakini selama itu? Saya ragu dengan ajaran Islam Jamaah ini, yaitu semenjak saya belajar dengan Ustadz Khalil dan kawan-kawan. Tapi sebetulnya ragunya Pol itu setelah beliau dikeluarkan. Awal-awal beliau datang, kita semangat belajar, semangat datang dari Mekah. Datang waktu baru awal dari Mekah. Setiap Jumat ngajar di Kediri. Ada satu pertanyaan yang waktu itu sebetulnya saya agak marah sama Ustadz Khalil. Apa itu? Waktu di pengajian itu Ustadz Khalil tanyaannya gini, jamaah ini manhaj atau golongan? Itu pertanyaannya waktu itu. Oh, di depan mubalek? Iya, di depan umum. Waktu itu saya, gimana sih Pak Khalil? Jamaah itu dari dulu ya manhaj, kok tanya jamaah manhaj atau golongan?
Jadi karena saya dari dulu memahaminya itu bukan golongan tapi manhaj. Saya memahaminya dari awal saya belajar jadi balik itu karena saya memahami ma'ana alaihi wa ashabi itu berarti bukan hanya jamaah ini tok. Mungkin ada di lain wilayah kita tidak kenal atau di negara lain kita tidak kenal. Saya sudah seperti itu memahaminya. Tapi doktrin untuk meyakinkan bahwa jamaah ini yang paling benar itu masih menancap. Ya cuma gitu aja. Jadi setelah belajar dengan beliau, ternyata ilmu itu tidak sekedar yang ada di Jokam hanya yang paling hebat Kutubusitah ya, paling hebat. Terus sama himpunan-himpunan itu ternyata banyak yang belum dipelajari. Dari itu kita semangat sampai waktu itu ya kalau disuruh ngajar di daerah mengajar Al-Quran itu saya sama Mas Isnan yang Jabon yang sana itu dalam perjalanan itu kita ngobrol, aku kalau mau ngaji mau ngajar ini kalau enggak buka Ibnu Katsir aku enggak berani. Padahal kita baru diajari Ibnu Katsir itu berapa baru 3 juz tapi belum ini loh, enggak urut. Baru dipilih-pilih gitu. Lompat-lompat. Iya, sampai surah Al-A'raf kalau enggak salah itu dipilih-pilih gitu. Setelah tahu itu ngaji Ibnu Katsir itu mau mengajar Al-Qur'an itu takut. Betul itu takut. Akhirnya kita sepakat, kita berdua itu kesepakatan kita berdua. Pokoknya arep ngaji, ayo diterisi Ibnu Katsir. Oke. Jadi saya tiap mau ngajar hanya ngajar setengah jam, itu saya nderesinya 2 jam bisa lebih. Itu sampai bule saya itu heran. Isnan ini kok cek deres ya toh? Dan enggak tahu. Nggih, saya bilang cuma nggih, iya toh. Dia enggak tahu. Kita takut ini mau ngajar kalau enggak cocok dengan kita perjuangan Ibnu Katsir enggak berani. Dia enggak tahu. Jadi waktu itu kita sudah seperti itu. Masih kental di Jokam tapi untuk mengajar Al-Qur'an sudah enggak berani pakai kitab yang Al-Qur'an yang kita maknai dari guru kita itu udah enggak berani. Masih harus cari rujukannya lain. Padahal umumnya mau balik Jokam gimana kalau mengajarkan Al-Qur'an? Karena mereka juga tidak pernah belajar bahasa, jadi apa adanya. Kita, alhamdulillah kita pernah belajar dikit-dikit. Waktu itu ada program yang di Pondok Lengkong itu apa itu? Nahwu Shorof itu kita belajar dikit-dikit. Seminggu sekali dengan Pak Endang waktu itu. Jadi paling tidak kita ada background itu bisa membaca walaupun tidak sempurna karena kita belajarnya memang ya belum masih tahap awal. Alhamdulillah kita bisa baca-baca sehingga mampu untuk memahami yang dari Ibnu Katsir. Walaupun tidak sempurna, kita pilih-pilih juga. Yang kita mampu kita baca, kita pahami, yang tidak mampu ya sudah. Karena memang ilmunya baru segitu. Balik yang lain tidak tahu saya, tapi pertanyaan tidak ada greget seperti itu. Ya apa adanya yang didapat dari dulunya. Wong mangkulnya seperti itu ya udah. Sedangkan kita ndak. Saya sendiri waktu itu contoh juga. Ketika saya mengajar kitab Shalah yang himpunan kecil itu. Itu saya cari di sarah-sarahnya yang mendukung ini, saya cari saya tulis sampai seperti itu. Saya dulu sudah usaha seperti itu. Setelah Bapak mantep dengan mengetahui penyimpangan yang ada di Jokam, apa yang setelah itu Bapak lakukan? Pertama, saya menambah ilmu, baik dengan cara online maupun langsung, karena kebetulan di sini juga ada beberapa kajian sunnah yang saya ikuti. Tapi yang paling banyak saya ikut online. Kadang-kadang kita talaki langsung ke Ustadz Khalil, Ustadz Aziz di Kediri. Jadi kayak kita ngaji dulu, itu dekatnya Menara itu di rumah beliau Ustadz Aziz.
Kayak reuni. Boleh diceritakan bagaimana proses sampai akhirnya Bapak bisa keluar atau dikeluarkan dari Islam Jamaah? Prosesnya panjang juga ini, tapi sekilasnya sebetulnya tonggak utama yaitu karena tiba-tiba saya diundang ke Pondok Kediri untuk jadi saksi. Tahun berapa? Itu tahun 2019, tanggal 28 Februari 2019. Belakangan saya tahu ternyata itu sidang tabayun beliau, Ustadz Khalil, Ustadz Aziz. Yang kedua, ya, itu ternyata sebetulnya rekayasa juga sebetulnya. Paginya Ustadz Khalil dan Ustadz Aziz itu di sidang. Di situ muncul nama saya. Muncul nama saya sebagai orang yang pernah belajar ke Ustadz Khalil dan punya pemahaman yang aneh, yang menyimpang versi Jokam. Termasuk katanya ikhlas seperti BAB, seperti itu ternyata katanya saya mangkul atau belajar ke Ustadz Khalil. Seperti itu. Terus yang sholat zong itu Pak ya? Sholat zong itu iya, tapi sebetulnya itu bukan saya, tapi teman saya yang dari Drenges Kertosono itu. Tapi ini sebetulnya sudah selesai. Jadi waktu ada penerobosan Ramadan 2018 itu disendirikan gitu, mubalik-balik yang dari Nganjuk Timur dan dari Nganjuk Barat dikumpulkan. Dari situ muncul bahwa setelah belajar iqomusholah, karena iqomusholah yang waktu itu diberikan oleh Ustadz Khalil itu masih pretelan itu loh. Lembaran. Masih itu. Nah, beliau ini Pak Rozak namanya. Itu merasa setelah belajar iqomusholah, nah belajarnya itu waktu itu yang mengajar di Lambang Kuning sini di daerah. Itu bukan saya betulnya. Itu yang mengajar Mas Aan yang tadi sama Pak Budi yang mubalik dari Lengkong. Sebetulnya itu yang mengajarkan. Terus ini merasa bahwa Pak Rozak ini setelah belajar itu perasaannya ibadahnya zong, sholatnya zong itu. Akhirnya dia tambah khusyuk, bisa tambah khusyuk. Tapi pemahaman seperti ini diputar balikan dari pusat, muncul bahwa Ustadz Khalil lewat para murid-muridnya ini menyatakan bahwa sholatnya jamaah dari dulu sampai sekarang itu tidak ada apa-apanya, zong. Seperti itu. Tujuannya kan seperti itu. Padahal itu pengakuan beliau itu. Kembali ke proses sidang tadi Pak. Siapa aja waktu itu yang Bapak ketahui hadir di sesi sidang? Yang waktu itu yang jelas pertama RI 1-nya Jokam. Terus wakil 4. Terus ada penerobos tua itu yang satu Mbah Sokip Kertosono, tapi beliau sudah meninggal. Terus ada satu lagi saya tidak hafal namanya, tapi saya hafal betul. Terus moderatornya waktu itu Mbah Tro. Mbah Tro itu Cak Usup. Kalau di sini orang-orang bilangnya Mbah Tro. Nggak tahu kok disebut Mbah Tro, nggak tahu. Itu moderatornya. Dari Pak Kubumi ada Pak Hafiluddin, Pak Haryono itu notolenya. Terus Pak Eko, nah ini yang Pak Eko saya melihat itu beliau diem aja, ndak keluar sepatah kata pun Pak Eko. Kayaknya 3 ini. Wah ada satu lagi itu Pak Lutfi, Pak Lutfi Jaya. Yang Pak Eko diem aja waktu itu. Terus dari penerobos yang tua, termasuk yang dari sini Pak Kudori sama Pak Mustafa. Itu terus ditambah penerobos muda, jadi jumlahnya kurang lebih ada 30-an lah. Menyidang jenengan sendiri. Dan yang materi sidangnya ditujukan ke saya, dituduhkan ke saya bahwa saya itu mengajarkan sholat 5 waktu kalau niatnya masih wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, itu maka belum ikhlas. Maka ikhlas itu seperti BAB. Itu tuduhannya. Terus saya jawab, saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saya tidak punya mangkul dari Ustadz Khalil seperti itu. Tidak pernah saya.
Terus saya sampaikan bahwa sebetulnya ini sudah pernah disampaikan di Kudu waktu penerobosan. Terus Pak Yusuf itu tanya, Cak Yusuf itu, siapa sih nerobos? Saya sampaikan waktu itu yang nerobos Pak Ubed, Pak Muhadi, Nur Cahyo sama Jerry. Saya sampaikan seperti itu. Terus akhirnya sebetulnya waktu itu sudah langsung ketemu kesimpulannya. Pak Yusuf itu bengok, teriak, Kudori, maju. Siapa ini yang bikin laporan? Kok nggak cocok? Sebetulnya seperti itu. Itu Cak Yusuf, Mbak Tora bilang gitu. Pak Kudori maju. Terus bilang, itu yang bikin laporan Pak Ubed. Itu. Terus Pak Haryono bilang, nggih, niki engkang damel laporan Pak Ubed. Nek ngono Ubed kok ya dicelok. Itu. Tapi ternyata ini faktanya ya, sampai selesai enggak pernah ini diungkap. Iya. Enggak pernah. Enggak pernah juga Pak Kol dipertemukan dengan Pak Ubed atau dipertemukan lagi dengan saya, enggak pernah disampaikan ke Jokam, ke jamaah, enggak pernah. Tahunya di Jokam kan Pak Khalil menyimpang gitu aja. Iya, pokok langsung disebutkan Pak Khalil menyimpang gini. Ya karena saya sudah tahu materi sidang, ternyata nih rekayasa betul. Aku gak percaya belas Mas karo pusat. Nah, terus besoknya tuh Pak Khalil ngebel aku. Nggak tahu beliau dapat nomor dari mana, nggak tahu. Nah, terus saya bilang ya apa adanya seperti itu. Habis itu ya aku semakin berani, oh berarti yo gak bener ya. Akhirnya rekaman lama aku buka lagi, rekaman dari Pak Khalil yang lembar-lembaran, buku-buku, saya pelajari lagi. Padahal kan larangan keras, Pak. Iya dilarang, tapi karena aku sudah yakin ini salah, ini nanti insya Allah sudah selesai. Perasaan saya itu sudah selesai ini kejadian ini. Mestinya tidak perlu diungkap lagi, sudah selesai. Nah, ternyata malah lebih parah. Jadi fitnah atau istilahnya apa ya? Pembunuhan karakter luar biasa, tidak cocok sama sekali. Dah, itu jelas fitnah. Saya yakinnya karena saya adalah peserta atau yang dipanggil ke Kediri untuk menjatuhkan Pak Khalil sebetulnya. Jadi kalau saya nilai ini sama dengan umpama jaksa ya, jaksa JPU, jaksa penuntut umum itu mengambil saksi yang sebetulnya untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan hujahnya yang di sidang, justru saksi kunci ini malah meringankan yang di sidang, malah terbalik. Tapi faktanya ini tidak pernah diungkap, tidak pernah disampaikan ke jamaah, malah semakin menjadi-jadi. Setelah itu apa yang terjadi dengan diri Bapak setelah kejadian hari-hari itu? Nah, setelah itu kayaknya saya ditarget akhirnya. Jadi saya dengar ini Jerry ponakannya Pak Haji Sultan ini lewat siapa itu ngancam Pak Yai sini. Kebetulan Pak Yai ini sini biasanya kakak saya. Itu diancam. Isnan itu harus dipecat dari BMT. Dilepas dari balik daerah. Kalau nggak dilepas dari balik daerah, nanti Pak Toha itu Pak Yai daerah mau dipecat dari keimaman daerah. Itu saya tahu itu. Yang nyampaikan ya sebetulnya dari orang-orang situ aja, dekat orang pondok situ aja. Saya sampaikan nggak percaya, cuma guyang-guyu tok, ya udah. Setelah itu akhirnya intinya saya diinteli lah, di target. Karena setelah sidang tabayun itu saya tahu Pak Khalil dan kawan-kawan itu, Ustadz Khalil tidak ada indikasi kesalahan sedikit pun. Justru malah sebetulnya memperak jamaah ini supaya bisa benar, jadi lebih baik. Akhirnya saya berani untuk semakin belajar,
kebetulan saya juga akhirnya belajar tauhid al-muyassar ya, sama Mas Aan ini juga di deket yang Pondok Kertosono situ. Kita bikin khalaqah kecil. Akhirnya saya tahu ilmu tauhid, tahu rukun iman, rukun Islam, ihsan. Akhirnya saya terbuka, ternyata ini yang pokok, rukun iman ini yang pokok. Ya Allah, saya enggak tahu. Terus akhirnya tanya Mas, sebetulnya keimaman itu masuk usul atau furu? Saya tanya gitu. Beliau enggak mau jawab ini. Mas ini LK yang GU itu. Enggak mau jawab, dia juga takut sebetulnya kayaknya. Dia takut. Lama terus akhirnya dia bilang, ngapunten nggih Mas. Jadi mau bilang tuh abot terang. Ngapunten Mas, niku masuk furu. Oh gitu ya. Oh ya wes, ya udah. Karena dengan jawabannya itu saya sudah langsung plong. Oh berarti keimaman ini bukan suatu yang pokok yang harus ada. Langsung saya kembali saya pernah dapat pelajaran juga sebelumnya. Ini hanya kesempurnaan. Berarti umpama ndak bisa wujud karena sesuatu hal. Berarti tetap sebagai seorang muslim tetap sempurna lah, walaupun tidak sesempurna dalam kehidupannya, tidak bisa tertib dan sebagainya. Saya tahu itu. Ya sudah, saya ringan-ringan saja. Saya tidak begitu menganggap penting masalah keimaman. Walaupun waktu itu, walaupun sudah punya pemahaman seperti itu, masih mengakui. Ini yang aneh. Sampai saya dikeluarkan dari Jokam itu, saya masih mengakui keimaman Jokam. Iya, karena memang waktu dikeluarkan saya belum belajar fikih syiasah, yaitu baru setelah keluar dari Jokam belajar, ternyata ini bukan suatu yang pokok, hanya kesempurnaan. Jadi tahu juga bahwa ternyata keimaman Jokam itu hanya dagelan sama dengan ketoprak lodruk, sama persis. Baru tahu itu, ya Allah, kok goblok men aku. Ya ono ya ini wis dituakan jadung balik darah, tapi ternyata ilmunya cetek banget. Ya Allah. Janes. Kadang kalau ingat seperti itu mau marah, tapi itu sudah qadar. Gimana? Dari kecil memang diajari seperti itu. Arep nesu yo piye. Terus kalau ingat itu malah guyang-guyu dhewe, kalau ketemu sama-sama mantan malah gojol-gojolkan. Aku mbiyen yo ngono. Padha rabene kabeh. Akhirnya sampai di sidang juga, yang di sidang cuma sekali, yang waktu mau di NA oleh Polres daerah. Dinonaktifkan. Iya, kalau dimurtadkannya itu gini. Saya kan disuruh tobat. Karena saya mengupload itu bab zakat. Yeah. Zakat itu zakat fitrah tidak harus ada amilnya. Nah, seperti itu saya sampaikan ke amil di tingkat daerah. Sama si jari amil waktu itu. Terus seperti itu. Jadi amil itu tidak harus ada, gitu. Intinya seperti itu. Terus saya disuruh meralat gini-gini. Ya. Saya disuruh tobat. Yang saya tobati itu, saya tidak akan menyampaikan lagi. Tapi kan sudah saya sampaikan, ya sudah. Saat kali ini yang sekarang jadi imam daerah sekarang, katanya. Ya tidak tahu persis bahwa katanya sekarang dari imam daerah, dulu wakil daerah, Pak Kopson namanya. Itu saya disuruh nulis tobat. Caranya gimana? Lah masa kowe gak iso nulis surat tobat? Boten saged. Lah kok gak tau mboten itu jane ya ro, jane ngerti ngajari pancen tak gawe brainstorming untuk menggoncang dia. Terus pundi? Mumpun ngeten mawon. Saya bilangnya gitu. Udah Bapak aja yang nulis, nanti yang tanda tangan. Lah wong tobat kok ngono. Itu. Jane tak akali, Mas. Ora kena ya wong. Wis tak akali ngono ora kena. Nggih pun kula tulisnya tapi jeneng sing dikte. Nah, pikir didikte wonge. Terus pundi? Nggih, terus pundi tulis gitu.
Terus saat saya nulis tobat itu saya bilang, lah ngeten iki napa mboten taklid toh Mas Kopjon. Beliaunya jawabnya gini, sebetulnya ya iya ya taklid. Nah terus meni wis ngene lho Nan, pokoke awake dhewe manut karo pusat. Itu sebetulnya saya udah ngasih tahu seperti itu. Saya kasih pertanyaan, maksud saya kasih tahu. Ternyata itu enggak bermanfaat ternyata. Beliaunya tetap pada akhirnya saya dipanggil lagi, ditanyai, wes pokoknya kowe kudu kaya wong-wong jamaah secara umum. Itu nggak mau terima kalau dikatakan jamaah ini jamaah manhaj, itu nggak terima. Jamaah ya kudu berambil berbiat bertoat seperti itu. Setelah itu resmi dimurtadkan Pak? Itu belum. Saya disuruh tobat, terus disuruh menemui Pak Yadera langsung. Saya telepon. Ternyata Pak Yadera ini ternyata juga takut ketemu saya. Ngebel si Lukman Hakim itu. Wow, Gus Lo. Ya Gus Lo bilang, dah Pak Toha, itu jangan ditemui. Gitu. Terus langsung itu Pak Toha itu ngebel saya. Nan aku metu iki. Oh nggih, padahal aku udah dalam perjalanan sampai deketnya rumah, udah deket separuh perjalanan. Aku metu iki. Nah, aku ngerti wong ki senengane ngintrik-ngintrik iki. Saya paham beliaunya itu kan tukang bohong tuh sebetulnya. Saya tahu beliaunya itu karakternya pembohong. Saya tahu. Karena teman berbisnisnya juga bilang gitu. Sekarang sudah keluar juga teman bisnisnya. Nah, itu ini saya tahu bahwa itu ngebel Lukman Hakim itu sorenya, itu pagi. Sore ada teman dari Jokam itu bilang, mau Pak Tohai ngebel Pak Lukman Hakim, ngomongi ojo ditemoni isnad kuwi ngono. Oh alah. Seperti itu. Bilangnya keluar. Maksudnya keluar dari rumah kan sudah keluar. Saya tahu itu. Biasa bertakiyah. Kebiasaan faktor nabi dulu. Nah, habis itu Sadid akhirnya karena dianggap tobat saya yang saya tulis tadi, itu beliau bilangnya tobat kok ngene. Oh, nggak percaya Mas, iku apa surat tobat yang saya tulis, karena memang yang itu kan di dikte sama itu, saya cuma nulis saja. Terus intinya saya dipaksa, itu saya enggak mau lah intinya. Terus akhirnya saya dibel wes sampean wes duduk rokyai atau jamaah Bapak Imam Abdul Aziz sama sinten Pak Toha itu, Pak Yai daerah itu. Nah, wes sampean golek nggon pengajian liya. Oh nggih. Ya sudah. Panjen kon golek nggon ngaji liya ya golek. Kur ngono tok. Cukup. Iya. Oke. Jadi berikutnya akhirnya saya ditelepon sama Pak Yai daerah. Imam daerah. Ya, Imam daerah Nganjuk Timur. Ditelepon. Yes. Iku sampean saiki wis duduk rokyae jamaahe Bapak Imam Haji Sultan Aulia di Indonesia. Nah, dia bilangnya kamu sudah bukan jamaahnya Haji Sultan Aulia. Saya bilang oh nggih ya. Nah, terus wis saiki golek nggon pengajian liya. Saya disuruh cari tempat pengajian yang lain. Oke, enggak apa-apa. Ya sudah, memang udah enggak boleh, ya sudah. Itu akhirnya putus, saya enggak boleh ikut pengajian, ditambahin enggak boleh ikut di tempat-tempat pengajian di Jokam, enggak boleh. Gitu. Tapi keluarga saya masih di sana semua, masih di Jokam semua. Akhirnya setelah itu intimidasi muncul. Awal-awalnya intimidasi ya, anak saya mulai tidak boleh, 2 anak saya diikut pengajian GU GP kalau istilah Indonesia, generasi penerus di Pondok Al Beda Kertosono
diusir. Dikasih surat sambung, pindah sambung, maksudnya diusir. Tahu-tahu belakangan saya tahu bahwa itu dimusyawarah oleh termasuk Pak Ubed dan kawan-kawan, di musyawarahnya pondok itu sampai 3 kali untuk mengeluarkan itu. Anak saya ditanya tentang jamaah, loh enggak ngerti anak saya. Kelas berapa waktu itu? Yang kakak masih SMA kelas 2 atau atau kelas 1 ya. Sing adik berarti kelas 3 atau 4 SD. Ya. Kalau enggak salah itu. Masih sekecil itu. Itu yang sing kakak anak saya nomor 2 itu ditanya tentang jamaah. Apa arti jamaah? Itu gurunya tanya gitu. Terus dia jawab, jamaah ya sama yang jangan pahami, yang kamu pahami. Itu. Memang nggak ngerti. Saya nggak pernah ngajari juga karena memang waktu itu saya cuma diam aja. Terus, jadi pemahamannya, jawabannya seperti itu. Itu sampai sampai berkali-kali atau 2 kali gitu loh. Terus akhirnya dikeluarkan. Yang ekstrim anak saya yang kecil itu juga dikeluarkan sampai waktu lewat gitu. Ya, kapan aku boleh ngaji di sini? Kan temen-temennya di situ semua. Jadi yang waduh mesak nih. Udah sama yang punya pondok ndak boleh. Dibilangin gitu sama ibu ndak boleh sama yang punya pondok. Cuma gitu bilangnya. Mau bilang bapak dimurtadkan itu udah ndak enak bisa. Itu awal itu anak saya diintimidasi. Kemudian saya dikeluarkan dari pekerjaan. Itu termasuk intimidasi awal, dikeluarkan dari pekerjaan. Saya tahu itu setelah saya di NA itu pasti risikonya ini. Seperti halnya beliau Pak Khalil. Kok umpama rumah saya di komplek, waduh ya sama seperti mereka. Kira-kira gitu. Untungnya saya jauh dari komplek. Gitu. Terus adik saya, istri saya kan waktu itu masih saya dimurtadkan itu masih di Jokam, saya izini ngaji masih. Nah, tapi sebetulnya saya punya agenda tersendiri. Keluarga saya yang masih di Jokam itu supaya bisa menyampaikan apa yang saya ngerti setelah hijrah ini. Ternyata pada akhirnya tujuan mereka adalah ya mengeluarkan, harus keluar karena disuruh tobat karena apa? Tobat karena sholat dengan saya, makmum dengan saya tidak boleh. Lah yang melaporkan ya ini tetangga sebelah masjid ini kan masih Jokam ini yang melaporkan itu ya kita biasa sholat 5 waktu, sholat taraweh. Nah, akhirnya dilaporkan, disuruh tobat. Akhirnya istri saya, adik ipar tidak mau tobat, ya sudah keluar gitu aja. Itu. Terus teman-teman saya akhirnya dilarang berhubungan dengan saya. Akhirnya saya diblokir. Pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan ya diblokir, saya tidak boleh berhubungan dengan mereka. Mereka ya tidak mau. Ketika saya akhirnya jualan itu karena sudah berapa bulan saya tidak kerja, saya jualan itu. Teman-teman yang masih di Jokam yang sebetulnya baik sama saya, itu beli di tempat saya itu habis itu dimarahin, tidak boleh. Bilang seperti itu, tidak boleh. Kebetulan ya, kok ya pas beli di situ loh, kok ya ada pengurus Jokam yang lewat tuh. Kodarnya itu loh kok ya ada aja. Aduh. Intimidasinya seperti itu. Cuma sampai bule saya sekarang juga masih di Jokam sebetulnya, tapi sudah tidak begitu nak bosok Jawa ini nggak begitu seken, wis nggak patek yakin lah ya, tapi masih karena putar-putarannya juga masih di Jokam. Itu didatangi sama kakak saya, kakak ipar saya sama kakak saya didatangi, nggak boleh dolan ke tempatku, nggak boleh bantu aku, nggak boleh, pokoknya boleh berhubungan dengan aku, jangan ikuti itu isnan, nggak boleh.
bule saya dibilangin seperti itu. Malah kakak saya sendiri bilang, waduh bule, kok ada anaknya bapakku yang masuk neraka loh, aku cuk meger masih hidup seger gini, katanya sudah di neraka. Sampai dibikin guyonan sama anak-anak saya nih, waduh bude kok sudah jadi penjaga neraka ya, sampai gitu. Ibu bule saya itu enggak boleh sampai lewat depan rumah saya itu loh, kakak saya sampai gini loh, enggak mau lihat. Itu ada saya di depan sama istri saya, kakak ipar saya boncengan sama kakak saya, enggak mau lihat. Itu hak itu. Ya Allah, sampai segini itu saya baru paham betul, sadar betul bahwa kesesatan Jokam sampai sebegitunya itu ya setelah saya di NA atau dimurtadkan. Tahu betul. Dulu ketika saya masih di Jokam, tapi berarti ya sebetulnya saya juga ya enggak taat ya dulu ya. Saya sering buka channelnya Ustadz Firanda. Istri saya juga begitu. Saya kebetulan kerja juga di tempat Pak Yainya Jokam. Itu juga buka-buka kajian. Iya, kajiannya Ustadz Firanda. Padahal larangan keras ya. Iya. Bilang kan, enggak apa-apa ini buka. Enggak apa-apa, aku ya gitu. Nah, saya sering di kantor ya buka-buka. Waktu di Jokam, ketika ada yang mengatakan Jokam tuh begini, masjid dipel, enggak boleh berhubungan dengan, kalau sudah keluar enggak boleh berhubungan dengan Jokam. Sok sih, saya enggak percaya, masa gitu. Karena saya dari kecil sampai dewasa ini enggak pernah ngalaminya seperti itu. Ternyata betul apa yang dikatakan Ustadz Firanda juga betul. Ketika saya sudah NA dikeluarkan, ternyata yang diceritakan Ustadz Firanda itu ternyata betul adanya. Ya Allah, kayak gini toh. Ternyata yang disampaikan orang-orang di luar Jokam yang dulu saya anggap sebagai fitnah, saya anggap sebagai sesuatu yang hanya kebencian saja, ternyata itu betul. Dan setelah saya hijrah juga ketemu dengan teman-teman yang di luar Jokam yang bukan mantan, itu ternyata mereka bilang, sebetulnya kita juga tahu kesesatan LDI, bukan ya, kesesatan Jokam itu tahu, Islam Jamaah tahu, kita tahu. Ternyata mereka itu ngemong juga. Kalau di dalam Jokam sendiri kan katanya ngemong, fatona bitona berduluhur, apen-apen berpura-pura ngemong kono ben gak ngerintangi kan gitu katanya. Ternyata mereka juga seperti itu, sama dimong, kita tuh dimong waktu itu karena kita nggak tahu. Akhirnya intimidasi terus menerus seperti itu. Selesainya itu ini habis nggak ada intimidasi itu ketika korban yang tahun berapa ya? Tahun kemarin apa? Itu kakak saya meninggal. Kakak ipar meninggal. Habis itu kok intimidasi itu selesai. Jadi setelah saya teliti saya apa ya? Bekas cat-cat, bukan? Oh, ternyata benang merahnya itu mengarahnya ke kakak saya sendiri juga. Karena berbesanan dengan imam daerah, informasi apapun nyampainya situ. Jadi intimidasi ke saya itu ternyata lantarannya dengan itu perantaranya seperti itu. Kalau Bapak sendiri nanggapi intimidasi itu gimana? Nyantek aku, jadi nggak pernah apa, udah saya biar Allah yang tahu gitu aja. Tapi yang perang itu istri saya. Wah, waktu di apa dikeluarkan dari pekerjaannya juga ini, dia bilang ke Pak Yainya dulu, kan Pak Toha itu bilang ke istri saya waktu di sidang itu, nah istri ini cerdas, ya ndak mau diimami sama Isna. Maksudnya kalau cerdas ya minta cerai. Nah, itu dibilang kan Pak Toha bilangnya gitu. Terus ini disampaikan ke Pak ya kelompok. Lah kok bisa Pak Toha bilang gitu? Lah sekarang gimana?
kalau saya makmum sholat saja ndak boleh, untuk yang lain boleh ndak? Nah, sampai bingung itu Pak ya kelompoknya. Coba lihat itu di depan itu, kan wakil kelompoknya kan tukang las, karyawannya juga orang luar Jokam. Itu sama dengan saya. Kenapa itu ndak disuruh dipecat atau gimana? Sampai gitu kan istri saya juga disuruh mecat itu Pak kelompok. Akhirnya ya dipecat juga. Jadi akhirnya istri saya itu ngamuk-ngamuk itu. Ngomong sama, kebetulan ada keponakan dari kakak ipar saya itu dolan atau beli ya, itulah lupa saya. Terus diceritain, ini udah dalam bahasa Jawa muntap nih, apa ya bahasa Indonesianya? Muntap itu sudah marah yang berapi-api yang berlebihan itu. Akhirnya apa yang dia ketahui, istri saya tahu tentang Pak Toha, Pak Idara itu anaknya yang seperti ini, jadi jeleknya anaknya nih udah ungkap sini itu. Terus kebetulan pembina mubaliknya itu nikah dengan keponakan kakak saya, itu juga diungkap itu. Jadi penggede-penggede, pembesar-pembesar Jokam yang di Nganjuk Timur ini diungkap semua, kejahatan-kejahatannya diungkap. Itu akhirnya kayaknya marah besar itu sampai bilang ke Pak ya kelompok, Pak itu, aku ndak nyuruh pegatan, ndak nyuruh cerai, bilang sama Mbak Rama, saya ndak nyuruh cerai. Siapa yang percaya mau diimami saja ndak boleh kok. Sampai seperti itu. Terus orang-orang Jokam yang sering berhubungan bisnis dengan saya pun itu dilarang datang ke tempat saya. Bahkan adik saya yang ini dulu juga dilarang juga, ndak boleh dengan saya. Waktu masih saya udah NA, ini masih Jokam. Saya sudah dimurtadkan juga, ini masih Jokam. Jadi setahun setelah saya dimurtadkan, adik sama istri, anak-anak saya baru keluar. Jarak setahun. Memang saya izini untuk tetap mengikuti situ waktu itu. Bagaimana perasaan Pak Isnan ketika sudah keluar dari Sarjana? Perasaan saya waktu keluar, waktu awal, ya gimana ya? Saya dari kecil ada di Jokam. Setelah dikeluarkan, tidak boleh berhubungan dengan teman-teman. Ya rasanya gimana gitu ya? Ya susah, ya sedih. Ya wajar suatu kesedihan. Tapi saya selalu ingat bahwa ini memang ya, ini harus jalan yang harus saya tempuh. Saya tidak mau mengorbankan akidah hanya karena pertemanan, persaudaraan, enggak. Ini terpaksa saya harus bisa menerima, mengalami ini. Saya ingat Nabi sendiri saja ketika jadi Nabi, halangan terbesar ya keluarga. Mau tidak mau ini ya harus diterima, walaupun dengan sedih. Pertama sedih bukan karena dikeluarkan, itu bukan. Pertama sedih, ya Allah aku keluar sendiri sedangkan keluargaku masih di Jokam. Sedangkan saya tahu betul-betul ini kesesatan luar biasa. Tapi saya menyampaikan juga tidak bisa diterima. Gimana nih caranya? Terus, yang kedua, kesedihan saya adalah keluarga, anak-anak saya waktu itu masih kecil juga. Ini terus saya pendidikan agamanya saya arahkan kemana? Karena ketika dikeluarkan dari Jokam ini saya juga belum tahu, karena saya belum kenal dengan dunia luar. Kajian-kajian di luar juga belum tahu. Jalan keluar itu hanya YouTube itu, tak. Saya sempat bilang juga sama Ustadz Khalil ketika saya dikeluarkan ini, saya juga masih belum bisa move on. Saya belum bisa berhubungan dengan teman-teman yang sudah keluar. Saya bilang ke beliau, saya belum bisa ikut secara langsung. Karena memang kondisinya seperti itu. Karena anak istri saya masih di situ. Itu yang paling dua itu yang paling berat waktu itu.
Kalau Ma Aisyah dan sebagainya, saya yakin wong Allah ini hanya transisi saja, nanti Allah paring. Ternyata juga setelah saya keluar betul sama dengan istri juga sudah keluar, itu akhirnya merasa senang. Dan di awal-awal itu susahnya luar biasa, tapi akhirnya bersyukur sekali. Setiap ada kejadian sesuatu, ya Allah, bersyukur Pol, ya Allah. Kalau kita tidak diintimidasi orang, kita tidak akan keluar ini. Kita tetap dalam kesesatan. Setelah kita belajar, ya Allah, seperti ini toh ilmu di dalam juga kami, penuh dengan doktrin kesesatan, penipuan. Ya Allah, yang dikatakan ilmu mangkol mustahil mutasir ternyata hanya doktrin. Pernyataannya benar tapi kenyataannya tidak. Ya Allah, karena saya dulu shock pertama itu saya masih di Jokam sudah shock sebetulnya. Waktu saya dikasih tahu bahwa isnad atau sananya KHN Abah itu ternyata tidak terbukti, dan yang menceritakan ini salah satu GU, katanya namanya Mas Abdillah dari Bekasi atau Cianjur ya, Cianjur. Itu yang bilang itu disampaikan ke teman-temannya, terus akhirnya temannya nyampe ke aku, ya Allah gitu toh. Itu sudah shock, tapi saya kan masih terdoktrin. Sudah shock tapi masih terdoktrin. Setelah keluar, ya Allah, pertama ya shock karena berbeda lingkungan yang jelas itu. Yang kedua, bersyukur sekali setelah saya bisa menerima istri, menerima anak-anak juga, karena anak-anak saya juga dicari-cari itu sekarang kejadian betul. Anak saya juga dicari-cari. Terus anak saya tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Saya aja tidak mengajari istri gini-gini, anak-anak tidak saya ajari apa. Saya cuma setiap dapat ilmu ketika pengajian Jumat bisa saya sampaikan ke istri, saya sampaikan sedikit. Enggak kok saya langsung mengajarkan gini saya kumpulkan saya kajikan gini, enggak. Saya ajar sedikit ternyata itu menancap malah bagus. Itu yang saya rasakan. Sekarang bisa bersyukur betul. Boleh diceritakan sekilas perkembangan teman-teman kawan-kawan hijrah di Kertosono, Pak? Padahal kan Kertosono kan termasuk kota sucinya Jokam. Iya, kota suci ya. Ya Allah, disebut kota suci juga ya. Kalau kita dulu malah nyebutnya di Kertosono itu kayak DKI itu loh. Daerah istimewa. Iya, daerah Kertosono istimewa. Bukan daerah khusus, daerah Kertosono istimewa. Karena sering sesuatu itu munculnya dari situ. Di Islam Jamaah. Di Islam Jamaah secara umum atau yang di sekitar sini itu munculnya dari situ. Wong keimamannya di sini ini Nganjuk itu kayak itu di bawah kakinya pengurus ini saja. Kertosono. Iya. Dari kayak kakinya ini pokoknya kayak tidak ada artinya. Walaupun disebut imam daerah dan sebagainya itu harus tunduk sampai selesai. Kayak tawakut gitu agak. Iya. Dari apa namanya? Pini sepuh. Iya. Kayak Jerry itu walah. Saya dari dulu kan ya tahu toh Jerry itu seperti apa. Saya dari kecil di Kertosono. Dan intimidasi pemagaran itu kuat di sini, sangat kuat. Saya sebagai orang yang pertama kali diletakkan di wilayah sini, itu awal karena saya sendirian ya, sangat beratnya. Kok enggak ada teman-teman nih, gitu. Kok enggak terbuka-buka. Saya nyari informasi enggak ada. Tapi ternyata setelah medsos semakin besar ini, dikit-dikit ada. Alhamdulillah sekarang sudah mungkin kalau jumlah cacah jiwa mungkin sampai 100-an kurang lebih. Boleh disebutkan yang petinggi-petingginya, Pak? Kepala daerah. Yang merata belum mau terbuka. Yang kalau yang sudah terang-terangan ya
Yang jelas saya Isnan Asari dan keluarga, terus adik saya Sutarji dan keluarga, terus Maan yang tinggal di sebelah musola ini satu keluarga, entah berapa ini jumlahnya. Terus Mas Isnan yang Jabon sana satu keluarga, terus bapaknya satu kakak, terus adiknya juga satu kakak. Itu yang sudah terang-terang. Terus ini baru aja ada juga yang baru keluar terang-terangan. Yang deket-deket ini, kalau di Nganjuk saya yang sudah terang-terangan belum tahu ya. Nah yang dekat ini namanya Pak apa ya? Itu orangnya pekerjaannya belantik kambing itu. Pak siapa ya? Saya lupa. Kalau adiknya Pak Marjuki namanya. Pak Marjuki yang istrinya Mbak Ena itu sudah menyatakan keluar kurang lebih 3 minggu yang lalu. Ini yang saya takjub juga. Saya dulu ya tahu gitu aja, enggak kenal saya. Cuma tahu gitu aja. Ternyata dari orang yang awam, tahapannya itu jelas, itu sangat jelas. Dia betul paham, ini sesat, akhirnya keluar. Berbeda dengan saya dikeluarkan belum tahu. Saya yang balik daerah itu ternyata lebih bodoh daripada yang orang awam. Ternyata lebih cerdas mereka. Saya ketika beliau cerita baru itu, karena saya ajak kajian di sini, Ustadz Rifki Ja'far yang podcast sama Ustadz Khalil itu kan ngajar di sini, kita ketemuan, terus sama Ustadz Yusron yang Gus Yus yang temannya Pak Khalil itu, saya ajak, akhirnya beliau ngikut habis ngaji dengan beliau berjuang ini, terus ceritanya seperti itu. Dia buka itu YouTube, ya Allah. Seperti itu nih Jong. Belajar, setelah belajar paham, dia keluar. Ya, lebih hebat, saya anggap itu lebih hebat dari saya. Saya dikeluarkan masih mengakui Pak Aziz. Iya, ke Imam juga masih saya akui. Itu. Ya Allah, ternyata saya lebih bodoh. Lucu sekali. Sekarang alhamdulillah tambah banyak. Semakin yang bunglon akhirnya keluar sudah banyak. Kemudian yang dari luar negeri akhirnya juga bisa bergabung di Kertosono, di wilayah Nganjuk. Ya, kan kita sudah ada komunitasnya untuk di wilayah Nganjuk. Cukup. Terakhir pesan atau nasihat yang pertama kepada para pengurus, kedua pada para mubalek atau guru pondok, yang ketiga kepada orang Jogja secara umum. Ya. Mungkin untuk para pengurus dan mubalek saya jadikan satu saja. Karena saya dulu juga pernah jadi pengurus, jadi mubalek. Semoga mau membuka hati, jangan melihat yang di luar itu selalu jelek, jangan. Bukalah, terimalah apapun saran dari siapapun, yang penting itu benar, secara Al-Quran dan Sunnah benar diterima. Jangan biarkan hatinya tertutup doktrin-doktrin, tidak boleh melihat YouTube, tidak boleh berkawan dengan JRK yang disebut JRK itu tolong itu dikesampingkan. Bukalah hati, betul. Insya Allah Allah paring hidayah, petunjuk, terbukalah. Itu secara umum. Untuk jamaah secara umum, saya nasihatkan ya hampir sama sebetulnya, terbuka juga. Kalau para pengurus itu jangan betul-betul terdoktrin, karena ketika masih terdoktrin dan meneruskan doktrinnya itu, menyampaikan nasihat-nasihatnya yang dari Jokam itu, sungguh itu penyesatan. Nanti akan ada pertanggungjawaban yang double itu di akhirannya. Sudah mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, juga membuat menyesatkan orang lain. Sedangkan jamaah secara umum tuh mereka baik-baik, hatinya baik, secara umum bergaulnya baik. Itu sama dengan panjangan racuni itu.
jangan diteruskan ini. Untuk jamaah secara umum, membukalah hati untuk bergaul, menerima dari golongan-golongan Islam yang lain, ormas-ormas yang lain, atau yang tidak segolongan, diterimalah. Bergaul yang baik, jangan dengan pedoman fatona bitona bedulur, terus akhirnya berpura-pura berbaik dengan mereka. Jangan. Berbaiklah yang betul-betul baik, betulan, ihsan yang ihsan, berbuat baik yang betul, jangan hanya berpura-pura. Itu aja insya Allah. Karena dengan itu mau membuka hati dengan mereka, insya Allah hidayah Allah akan datang. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekian gitu. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan segala sesuatu yang pernah saya alami, walaupun ini hanya sekilas, tapi saya bisa merasa plong. Saya bisa merasa mungkin dari tayangan ini ada saudara-saudara saya yang melihat dan mau menerima. Apa yang dikatakan mereka jelas adalah kebohongan. Tentang saya pun banyak yang bohong. Maka saya minta bisa menerima, bisa membuka. Dan selanjutnya saya bersyukur alhamdulillah ada kesempatan dengan admin untuk bertemu dengan saya. Semoga Allah memberikan barokah. Barakallahu fina wa fikum. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Saya bersyukur, jazakumullahu khairan atas kedatangannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.